Perkenalkan, nama gua Dana Wardana. Gua beragama Muslim. Jadi sejak kecil hingga sekarang gua selalu dididik dengan ajaran agama Islam. Bahkan ketika bersekolah, gua harus wajib sekolah Islam sama orang tua. Tapi ya udahlah. Namanya juga waktu kecil ya. Abis itu, gue mau cerita ke kalian. Cerita yang penting. Karena hari ini gue bercerita tentang pertama kali gue beribadah ke gereja. Oke, full disclosure ya. Gue di sini tidak ingin menyebar kebencian atau menyerang pihak-pihak tertentu. Gue di sini ingin memberikan pengalaman pribadi gue. Oke? Itu ya. Pertama, kok beribadah ke gereja? Simple. Karena saya punya pasangan beda agama. Wah, itu adalah dilema semua orang, pasangan beda agama. Tapi gue pikir, ya udah, dulu waktu awal kita jalanin aja deh. Setelah kita jalanin, gue penasaran, boleh nggak aku tahu cara kamu beribadah? Terus dia bilang, kamu yakin? Terus gue bilang, yakin. Wah, sombong. Wah, sombong sekali saya. Tapi sejujurnya gue pernah ke gereja. Karena dulu waktu kuliah, gue sering melakukan pementasan di sana. Jadi gue gak asing dengan gereja. Di otak gue, gampang ke gereja doang. Dengerin ibadah orang lain, gampang. Gue gak expect apa-apa. Tapi sebenarnya gue takut. Karena gue gak expect apa-apa. Jadi mungkin gue gak tahu apa yang akan terjadi di sana. Singkat cerita, akhirnya kita nentuin hari. Oke, kita udah nentuin hari. Setelah itu, udah deh, gue datang ke gereja itu. Untuk teman-teman yang belum tahu, kurang lebih misa di gereja seperti ini. Ada doa, habis itu ada puja-pujaan, di tengah-tengah ada khotbah, lalu semuanya ditutup dengan makan roti komuni. Kurang lebih seperti itu untuk teman-teman yang belum tahu. Nah, karena kesombongan saya, gue datang, ya udah datang aja. Gue nggak riset, jadi gue nggak tahu apa-apa di sana. Gue nggak tahu kapan teman-teman mereka akan berdiri, kapan akan duduk, kapan akan nyanyi, kapan akan berdoa. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Gue panik sepanik-paniknya ketika udah sampai di sana. Pas udah duduk, dengerin setiap kata-katanya, gue bingung. Aduh, ini bener nggak ya? Ini akan ngancurin diri gue nggak ya? Tapi udah terlanjur duduk, udah terlanjur dengerin semuanya. Terus harus gimana? Ya udah, lanjutin aja. Udah nanggung, toh udah duduk, udah ngejalanin. Mau ke toilet gak enak. Mau bilang, kayaknya aku harus ngobrol dulu deh, ada telepon. Gak bisa juga. Terus gue harus gimana gitu. Ibaratnya kayak gini, apa yang gue rasakan. Ibaratnya lu sok-sokan nonton film horor. Tapi lu tahu, lu gak suka horor. Jadi sepanjang nonton, lu tuh kayak, aduh kenapa ya gue nonton? Aduh setan, aduh. Bener-bener lu gak tahu apa ya gimana setannya, padahal lu tahu lu gak suka horor. Tapi dengan kegelisahan gua, tiba-tiba saat beribadah itu pastornya randomly ngomong, di sini ada yang beragama Islam. Terus gua kayak, hah? Ini
Taruh. Ini kayaknya gue salah denger deh. Masa ada yang beragama Islam di gereja? Kayaknya gue salah denger deh. Sampai di titik gue ngomong ke pasangan gue. Gue bilang, ini aku harus berdiri, tunjuk tangan, lambai kamera atau gimana ya? Ini ada kamera di mana ya? Kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu? Sebenarnya pastor itu kemudian menjelaskan tentang Islam. Beliau berbicara bahwa di Islam kita harus beribadah 5 kali dalam sehari. Dari sholat subuh hingga sholat isya. Setiap hari. Beliau concern. Kenapa concern? Karena beliau ngomong di depan panggung. Kita yang seminggu sekali beribadah suka males-malesan, sepi lagi. Lihat agama lain, mereka 5 kali setiap hari. Kok mereka aja bisa senang melakukannya, kita enggak. Terus habis itu dia menjelaskan betapa indahnya Islam. Bagaimana kita menyapa orang lain, bagaimana kita diwajibkan ibadah, haji, dan lain-lain. Dan sepanjang ketika dia ngomong, gue berpikir, kok Islam bagus banget ya? Kok Islam indah banget ya? Kok Islam sangat syahdu ya? Dan gue baru sadar hari itu, oh iya, kan gue Islam ya. Kan harusnya itu yang gue rasain ketika itu. Tapi sepanjang dia ngomong, gue baru ngerasa betapa indahnya agama gue. Kadang ketika kita sudah terbiasa dengan apa yang biasa kita lakukan, kita kadang suka lupa apa yang sebenarnya kita punya, apa yang sebenarnya kita perlu syukuri, apa yang sebenarnya kita perlu hargai. Permasalahannya kadang kita batu. Dalam kasus gua perlu pandangan orang lain, manusia lain untuk mengerti betapa indahnya apa yang gue punya, agama gue. Sekarang di zaman terlalu banyak orang-orang yang menyebar kebencian. Dan di situ gue ngerasa bahwa kita perlu tahu, kita perlu paham bahwa perbedaan itu penting. Terutama dengan apa yang sangat berbeda dengan kita. Dalam hal ini, seorang pendeta, pastor, yang notabene ngomong ke gue Islam. Padahal gue tahu hari itu mungkin dia nggak tahu mungkin gue Islam, atau mungkin ngomong ke siapapun juga kita nggak tahu. Tapi hari itu gue tergugah pandangan seorang pastor tentang agama gue. Kalau kata orang, kita harus menghargai orang lain. Tapi kadang kita tidak peduli dengan sekitar kita. Mengutip kata dari musisi favorit gue, dia ngomong, cukup 1 hari saja kau melihat, kau menjadi diriku. Agar kau tahu bagaimana aku melihatmu, memujamu, dan menyayangimu. Cukup 1 hari aja. 1. Itu saja, terima kasih. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dana. Luar biasa sekali ya Kak ya ceritanya. Oke, langsung saja kita, boleh Kak agak ke tengah sedikit? Ya.
Boleh langsung saja kita dengarkan pendapat dari Dewan Juri kita. Mungkin dari Bunda, boleh Bunda kasih pendapatnya? Selamat sore Dana. Iya. Terima kasih untuk ceritanya. Kita membutuhkan tema-tema seperti ini untuk disampaikan kepada lebih banyak orang gitu, tentang bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang justru membuat kita lengkap dan bisa memahami diri sendiri dengan lebih jauh gitu. Terima kasih untuk tema yang dipilih. Tidak lama-lama karena kayaknya waktunya juga pendek. Untuk artikulasi baik gitu ya, struktur cerita juga cukup baik. Pesan yang disampaikan kalau ke saya itu sampai dengan baik juga. Pertanyaan saya, terus kamu akan melanjutkan hubungan dalam skema beda agama atau gimana? Fakta menariknya saya masih berhubungan dengan dia dan kebetulan orangnya ada di audiens Oke. di sini. Saya memberikan dukungan penuh karena saya adalah pasangan menikah beda agama dan Alhamdulillah. sekalipun tidak pernah bertengkar karena perbedaan keyakinan kami. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini bukan promosi beda agama Iya, ya. ini bukan sama-sama. ini bukan promosi beda agama. Bukan, karena setiap orang Iya, punya betul, betul, value dan pilihannya sendiri-sendiri. Yang paling penting adalah berbahagia untuk kebahagiaan orang lain itu adalah sebuah kebahagiaan. Oke, terima kasih Dana. Iya. Baik, terima kasih. Boleh Kak Rizky dilanjutkan Kak. Oke, Mas Dana, halo selamat sore. Halo, selamat sore. Ngebawain topik yang menurut mungkin bagi sebagian orang Indonesia isu yang masih agak tabu ya, Iya. tentang agama. Tapi sebagai berarti ini mengambil topik yang menurut gue berani. Sebagai storytellers kita nggak punya nggak punya boundary untuk bercerita tentang apa. Asal kita tahu how to tell the story-nya. Menurut gue ketika memposisikan dirinya baik, tidak akan orang menganggap dari sisi oh ini terlalu tabu untuk dibahas gitu. Menurut aku yang dibahas selain dari tadi topiknya agama, yang aku tangkap memang tentang empati. Betapa banyak orang yang benci for the sake of karena mereka tidak punya empati, tidak bisa memposisikan diri dari perspektif orang yang berbeda aja gitu. Dan mengenai topik empati ini, menurut aku evaluasinya kita menurut aku masih bisa banyak yang lebih dieksplor. Ketika kita ngomongin empati berarti kita ngomongin both ways, bagaimana kita merasakan orang lain dan bagaimana orang lain merasakan kita. Tadi satu sisi di mana Mas Dana merasakan si pasturnya itu udah terasa, tapi mungkin bisa juga dari sisi pasturnya gimana sih ngelihat itu. Jadi goes both ways dan itu jadi lebih komplit gitu jadinya rasanya. Paling dari aku itu aja. Thank you udah ngebawain topik yang different dan cukup challenging ya pasti untuk ngebawain. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Terima Rizky kasih, dan Kak. juga Bunda. Kita akan hanya dengarkan 2 pendapat juri ya Kak, karena memang waktunya juga sudah cukup. Oke, kami persilahkan Kak Dana untuk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kak Dana. Luar biasa sekali dengan story-nya.